Mas Hari Wuryanto, ya, dia banyak sekali mensupport kegiatan-kegiatan di Mas. Kalau dengan Pak Surwan itu wakil wali kotanya alumni kita yang di Amerika. Kemarin ada alumni kita namanya Sri dari Kediri, tapi dia berusaha di Amerika. Untuk pagi hari ini sangat luar biasa. Ini ceritanya kita kedatangan tamu yang luar biasa dari keluarga besar, keluarga alumni Universitas Jember, KUJ, dikenal dengan singkatan KUJ, yang pada kesempatan pagi hari ini hadir di studio. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak berkaitan dengan sebetulnya KUJ itu apa, kemudian kegiatan-kegiatannya seperti apa. Nanti kita akan ulas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, langsung saja ini mempersingkat waktu, saya menyapa beliau-beliau yang luar biasa yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Fendi Setiawan, SHMH, Wakil Rektor 3 dari Universitas Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Fendi. Pagi Mas. Ya, kabar baik Pak Fendi? Alhamdulillah. Sehat. Ini, mohon maaf, ini kali pertama atau? Ya. Satu kehormatan bagi saya ini. Pertama kali, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya hadir juga Bapak Dr. Andes Suropati. Ini selaku Sekretaris Jenderal Sekjen Keluarga Alumni Universitas Jember. Pak Suropati, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Semoga kedatangan kita bisa mendapat informasi tentang Universitas Jember secara utuh dan ke alumni. Terima kasih atas undangannya. Kalau Pak Suropati ini dulu pernah Pak ya, sudah pernah rawuh juga di sini. Oh iya. Waktu nikahnya. Oh gitu ya. Iya. Selamat pagi, selamat datang. Kemudian ini yang luar biasa juga hadir di studio bersama kami. Ini salah satu alumni Universitas Jember, Bapak Rasahrul. Ya, terima kasih. Nama saya singkat saja Rasaro, kalau panjang nanti lidahnya kalau. Iya, kalau panjang-panjang susah diingat Pak. Susah diingat. Ya, terima kasih, selamat pagi. Kami di sini hadir dalam rangka silaturahim untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Madiun, khususnya di pengukuhan KUJ Porda Madiun Raya. Demikian. Ya baik, langsung saja. Ini saya ke Pak Sekjen dulu aja. Pak Sekjen, berkaitan dengan KUJ, Keluarga Alumni Universitas Jember. Ini kalau saya melihat tadi malam saya sempat dapat informasi, kemudian saya coba mencari-cari informasi tersebut. Ini nampaknya di hampir di semua daerah ini ada koordinator daerahnya masing-masing gitu kan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan KUJ itu sendiri. Ini yang masuk itu mulai tahun berapa sampai berapa dan sebagainya. Pak Pati, silakan. Terima kasih. Kalau kita merunut ke belakang sebentar, bahwa alumni Universitas Jember itu dari namanya Tawang Alun menjadi Universitas Negeri Jember, kemudian jadi Universitas Jember, itu kita punya kealumnian kurang lebih 1.190 alumni yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Yang paling banyak memang tentunya di Jawa Timur, tapi kami ada di provinsi lainnya. Nah, kalau sejarahnya bahwa dengan adanya kealumnian dulu namanya KUJ ini berdiri dari tahun 1980. Ya, tepatnya KUJ itu berdiri November tahun 1989. Itu ini ya Mas, alumninya. Kalau Universitas Jember tahun
64 udah ada dengan nama Tawang Alun. Ya, jadi itu. Sehingga kami yang tadinya cuma 5 fakultas awalnya sekarang udah menjadi 15 fakultas dengan kurang lebih 40 prodi Mas ya. 112 prodi. 112 prodi. Ya. Nah, dengan KUJ awalnya memang kami dari timur Jawa Timur, lama-lama kami coba untuk mengeksiskan diri di tingkat nasional. Nah, kami salah satu yang membentuk universitas, himpunan alumni Universitas Negeri se-Indonesia. Salah satunya deklaratornya dari Universitas Jember. Nah, ke depan kita akan segera mengadakan munas Mas di Jember tanggal 31 Agustus ini untuk pemilihan ketua baru. Ketua kami yang pertama adalah Pak Broto almarhum, kemudian Pak Turki almarhum. Ketiga Munas kedua itu Ali Maskur, keempat Ali Maskur juga, kelima adalah Sarmuji. Sarmuji ini adalah ketua DPD Golkar Jawa Timur yang kebetulan juga anggota DPR RI. Gitu. Ya. Dan tidak menutup bahwa alumni Universitas Jember ini di tingkat nasional juga udah cukup banyak Mas. Ada yang namanya Ivan itu anak alumni Fakultas Hukum, itu sebagai ketua PPATK. Kemudian ada lagi namanya Soeharto, wakil ketua Mahkamah Agung. Nah, itu dari Jember juga. Dari Jember juga. Kemudian ada dirjen di Hukum dan HAM. Ya, beliau Profesor Kepala Badan BPHN. Eka Ciptawara, Profesor Eka Wijaya. Nah, banyak Mas yang sekarang dulu juga ada Ali Maskur yang dulu jadi ketua, itu jadi komisaris utama Pelni. Nah, sebelumnya dia adalah dari BPK. Kalau untuk level kejaksaan itu kita udah banyak banget. Iya, banyak. Termasuk juga kalau saya tahu beberapa pejabat di lingkungan pemerintah kota, pemerintah kabupaten ini juga, kemudian di Magetan kalau nggak salah saya ketemu juga ini dari alumni UNED juga, Universitas Jember. Baik, saya bergeser ke Pak Fendi. Pak Fendi, ini kalau saya membaca ini satu kekuatan yang luar biasa dari Universitas Jember, bisa keluarga besarnya alumni ini bisa menyatu sedemikian rupa sehingga masih terjalin komunikasi, terjalin hubungan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin bukan hanya sekedar setelah lulus selesai itu enggak, tapi komunikasi itu masih terus berlanjut. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ini apakah dari awal dari pihak internal di kampus di universitas ini memang ada wadahnya tersendiri untuk membangun komunikasi silaturahim seperti itu atau bagaimana Pak Fendi? Iya, jadi ada beberapa aspek yang mendorong bagaimana organisasi alumni ini harus kita support, harus kita kuatkan, gitu ya. Saya lihat dari perspektif kepentingan institusi ya, perguruan tinggi, bahwa terkait dengan alumni itu di struktur organisasi perguruan tinggi, terutama di UNED, itu ada nomenklatur tersendiri, yaitu di bawah wakil rektor 3, di mana nomenklatur wakil 3 itu memanage terkait dengan kemahasiswaan dan alumni, gitu ya. Jadi manage dalam pengertian membangun suatu hubungan antara institusi di mana pernah bapak-bapak dan ibu sekalian kuliah dan sebagai alumni dengan organisasi alumni itu sendiri. Jadi memang ini menjadi satu kebutuhan dan tidak bisa kita pungkiri banyak hal yang sangat kita perlukan dari teman-teman alumni dan yang terorganisasi di dalam KUJ ini kaitannya dengan supporting system yang ada di internal Universitas Jember.
Nah, berkaitan dengan itu satu hal saja yang sangat signifikan, bahwa adik-adik mahasiswa ini ketika dia sudah selesai kuliah, dia akan masuk dunia kerja. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, jaringan kakak-kakak mereka atau alumni-alumni Jember itu masih sangat dibutuhkan. Terkait minimal adalah informasi terkait dengan dunia kerja misalnya. Atau syukur ke depan harapan kita bisa kita rumuskan bagaimana strategi yang namanya adik asuh misalnya. Atau juga ada yang sudah dikembangkan oleh bulan yang lain, ada namanya beasiswa alumni gitu ya. Jadi alumni ketika sudah mapan, sudah established di dalam kerja ya, maka tidak untuk kemungkinan ada charity untuk mengumpulkan misalnya dana beasiswa untuk adik-adiknya gitu ya. Nah itu nanti kalau bisa terkoordinasi dengan baik, menurut saya ini sangat luar biasa. Jadi sekali lagi secara signifikan memang sangat kuat hubungan antara perguruan tinggi terutama dalam hal ini adalah UNED dengan para alumninya. Mas, saya sangat bahagia dan sangat senang dengan semakin tumbuh dan berkembangnya alumni-alumni UNED yang mewarnai baik di sektor pemerintahan, ya, baik pusat maupun daerah, ya, maupun di dunia usaha yang notabene itu adalah menjadi bagian yang sebenarnya kontribusi besar terhadap perkembangan UNED ke depan. Ya, baik, sedikit saya bergeser ke Pak Rasarul. Ini satu alumni juga. Ini alumni tahun berapa, Pak? Saya masuk di Universitas Jember tahun 1983. Tahun 83. Ya. Terus lulusnya Lulus 86 setengah. 86. Ya, 1947 setengah. Tengah-tengah. Iya. Jadi, sejauh ini memang komunikasi dengan pihak kampus, dengan keluarga alumni Universitas Jember atau teman-teman alumni sendiri gimana, Pak Rasarul? Hemat saya sejak dulu itu komunikasi sudah terjalin antara alumnus sebagai pribadi dan alumni secara kelompok. Itu bagaimana tidak, karena itu alma maternya. Nah, dengan demikian maka dari paguyuban ke alumnian menjadi keluarga alumni Universitas Jember sebutannya. Didirikan oleh Pak Subroto Yahno, Pak Kabul, Pak Nasri Rahab, Pak Ari Sudatno, dan lain-lain, Pak Turki. Nah, sejak November 1999. Maka saya pikir sekarang ini berganti tahun, Pak Fendi, Pak Surabadi, kita makin akrab. Apalagi sekarang pertumbuhan UNED itu sudah besar. Di dunia pendidikan, UNED ini termasuk 6 besar. Ya, maksudnya 6 besar. 6 besar perguruan tinggi yang dinilai oleh luar negeri. Saya lupa nama itu, 6 besar. Jadi sehingga itulah yang terjadi selama ini. Jadi kealumnusan, kealumnian mereka akrab banget dengan almarhum. Terima kasih. Ya, baik. Memang satu hal yang cukup membanggakan, namanya silaturahmi itu tetap harus terjaga. Karena apa? Ya, seperti yang kita pelajari, yang kita tahu juga, kalau kita senang nyambung tali silaturahmi itu dan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, seperti itu. Kembali ke Pak Sekjen. Hari ini agendanya pengukuhan untuk Porda Madiun, betul ya? Iya. Kegiatannya apa saja sih Pak sebetulnya untuk masing-masing Porda itu? Jadi dalam kurun waktu 1 bulan ini ada beberapa koordinator daerah yang kami dudukan. Kemarin itu Ponorogo, hari ini di Madiun, sebelumnya ada Mojokerto, ada Sidoarjo, ada Jombang, dan lusa itu rencananya Nganjuk. Jadi untuk Jawa Timur saya pikir sudah cukup banyak porda-porda yang ada. Kalau di luar Jawa Timur kita sudah ada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, itu sudah terbentuk pordanya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan kealumnian
rasanya yang pertama kita menjalin silaturahmi, kemudian kita menginformasikan kepada adik-adik bagaimana kita bisa menginformasikan tentang kedepannya kalian ingin menjadi apa. Tentunya dengan ada senior-senior yang sudah di atas, paling tidak mereka termotivasi untuk bisa mencapai satu harapan dari hasil kuliahnya. Itu kalau dari sisi kegiatan sosial, kami juga sudah melakukan bakti sosial, Mas. Bakti sosial, kemarin ada kesehatan itu, bakti sosial tentang gizi, COVID, kita ikut semua, dan bahkan di Jember kami bisa mengumpulkan kurang lebih 10.000 masyarakat untuk kegiatan COVID vaksinasi itu 10.000 dan itu 2 kali kita lakukan. Itu dari KUJ sendiri ya Pak ya? Dari KUJ. Dari inisiasinya dan pelaksanaannya juga dari teman-teman. Dari KUJ dan tempatnya di Universitas Jember. Gitu. Jadi itu salah satu pengabdian kami kepada masyarakat internal di Jember. Kami sudah melakukan kegiatan Jalan Gembira Nasional yang ada di Jakarta, di Gelora Bung Karno, kemudian ada golf di Sentul, kemudian kemarin Jalan Gembira Nasional di Malang. Sudah banyak kegiatan yang kami lakukan, dan kemarin dari Madura kami mensupport kepada Universitas Jember itu dengan bangganya kita memberi mobil golf. Nah, kenapa kita kasih mobil golf? Karena kalau ada tamu, kita mengharapkan mobil golf itu efektif untuk keliling UNED, kurang lebih hampir hektaran ya, jadi cukup besar. Dan kami terima kasih dengan Mas Fendi, Universitas Jember, dan kami bangga karena kemarin kita mengadakan kerjasama dengan Jerman, kemudian sebelumnya ada kerjasama dengan Jepang, kemudian ada kalau Asia Tenggara rasanya kita udah kerjasama semua, Australia. Jadi artinya dengan kealumnian, kebetulan Mas Fendi ini juga alumni Universitas Jember. Jadi kami bersinergi dan kami satu kesatuan dengan Universitas Jember yang tidak terpisahkan untuk membangun alumni supaya menjadi masyarakat nasional dan internasional. Universitasnya juga nggak boleh kita lupakan. Ya. Baik, jadi setelah lulus dari Universitas Jember itu secara otomatis langsung masuk di KUJ kan gitu ya? Ya. Secara otomatis langsung masuk di KUJ. Kemudian kalau Korda itu berdasarkan wilayah asal dari mahasiswa itu atau tempat tinggalnya, atau berdasarkan lulusan tahun berapa gitu, atau bagaimana? Untuk Korda itu namanya koordinator daerah, Mas. Itu bebas, dia mau ada di Jakarta KTP-nya, tapi tinggalnya di Madiun, dia boleh masuk di sini. Jadi kita tidak membatasi ruang gerak kealumnian. Nah, kayak kemarin di Ponorogo itu ketuanya bukan orang Ponorogo, gitu, tapi dia kebetulan pegawai di Ponorogo. Karena dia sudah lama dan dia bisa mengumpulkan teman-teman, nggak menjadi masalah untuk status siapapun juga, gitu. Kayak pemiliknya Radio Madya ini, dia bisa ada di Blitar, dia bisa ada di Jakarta, ada di Madiun, di Bandung. Jadi kita yang penting kita mensupport KUJ-nya aja, Mas. Betul, sangat luar biasa sekali. Baik, ini tadi disampaikan bahwa alumni dari Universitas Jember ini ada yang duduk di jajaran pemerintahan, kemudian pengusaha, kemudian juga tokoh-tokoh penting juga yang ada di tingkat pusat sampai dengan di daerah ini banyak. Kalau di Madiun beberapa waktu lalu saya juga sempat ketemu ini Pak Beni Sampirwanto. Kalau
beliau itu sekarang asisten 1 Pemprov Provinsi. Ya. Nah, beliau juga dari Universitas Jember. Alumnus Jember. Kemarin itu sempat di sini selaku Kepala Kominfo Provinsi, kemudian Kepala Bakorwil PJ, kemudian Bupati Trenggalek juga gitu. Kemudian yang saya tahu lagi ada Bapak Hari Wuryanto. Bapak Hari Wuryanto itu Wakil Bupati Nadiem periode kemarin 2018-2023. Ya. Kemudian yang saya tahu lagi ada Pak Haris kalau di kota. Pak Haris Rahmanuddin. Kepala BKD. Iya, Badan Kepegawaian BKPSDM. Ya baik, luar biasa. Kembali Pak Fendi, ini potensi yang luar biasa sekali. Ini sedikit saya, ya pertanyaannya mungkin agak sedikit sensitif gitu ya. Karena sebentar lagi ini kan mau ada pesta demokrasi. Ini satu kekuatan yang besar Pak Fendi. Bagaimana dalam hal ini agar supaya kerukunan ini tetap terjaga, meskipun berbeda pandangan, berbeda ini, tapi kerukunannya ini tetap terjaga. Ini gimana Pak Fendi? Ya sebenarnya dari perspektif kepentingan politik agak nggak nyambung, artinya berbeda lah dengan konstituen kita dalam rangka pembinaan alumni. Tentunya institusi tidak boleh ikut campur sampai pada tingkat atau intervensi politik seperti itu. Tapi dalam rangka untuk konsolidasi dan dalam rangka untuk membangun jejaring tadi, minimal komunikasi. Dan ada satu ikatan yang sama, yang kuat bahwa oh ya ini sama-sama alumni, itu memberikan satu spirit, memberikan satu roh bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan baik gitu. Tapi tentunya kami institusi perguruan tinggi akan menghindari betul terkait dengan intervensi politik, terutama dukung-mendukung gitu ya, karena memang kita harapannya dalam posisi yang independen. Tapi saya yakin di masing-masing ikatan alumni yang bergerak di masing-masing lini, baik di partai politik maupun di birokrasi, pasti ada ruang-ruang untuk melakukan komunikasi koordinasi. Tetapi sekali lagi terkait dengan intervensi dan dalam tanda petik menggunakan kekuatan ini menjadi sebuah kekuatan gerakan politik, saya pikir itu juga saya belum menangkap secara jelas terkait dengan itu, dan mudah-mudahan itu tidak menimbulkan friksi yang menajam. Yang kedua, potensi yang memang dihadapkan pada kita semua. Saya ingin share data saja Mas, terkait dengan perkembangan UNED, dan ini tentunya akan dihitung oleh Mas Pati selaku Sekjen nanti terkait dengan manajemen pengelolaan sumber daya yang ada di KUJ. Kita sekarang ini UNED memiliki 16 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Jadi cukup banyak. Kita memiliki 112 program studi dan 40% dari prodi itu dari 112 itu sudah terakreditasi unggul dan internasional. Jadi kita sudah sangat luar biasa maju. Kita memiliki dosen UNED hari ini adalah 1.248 dosen, dan kita memiliki tenaga pendidikan yang memberikan layanan itu ada 1.321 orang tendik, dan kita sebelum tambahan dari mahasiswa baru yang akan masuk pada tanggal 19 Agustus besok, hari ini kita punya 38.562 mahasiswa. Ini adalah data potensial yang luar biasa, dan sekali lagi bahwa mahasiswa yang existing sekarang masih menempuh studi ini suatu saat pasti akan menjadi alumni, akan lulus dan akan masuk dunia kerja. Maka saya selaku lembaga Universitas Jember berharap betul bahwa organisasi KUJ ini mampu berkolaborasi dengan baik dengan universitas, dan tentunya berkaitan dengan kerja yang bisa dilakukan tadi yang saya sampaikan. Bagaimana adik-adik yang lulus dari perguruan tinggi ini, dari UNED ini, setidaknya mendapatkan informasi dunia kerja maupun yang lain dari kakak-kakaknya yang sudah tergabung di dalam kealumnian. Itu terkait dengan SDM yang kita punya dan juga terkait dengan prodi yang ada. Nah, potensi kampus tadi Pak Sekjen juga sampaikan, kita di Jember, kampus induk kita itu luasnya 98,2 hektar.
jadi cukup luas. Dan kita punya kampus satelit istilahnya di Bondowoso dengan luasan 10,8 hektar. Dan di situ ada 6 prodi yang sudah existing dari ini di Bondowoso. Dan di Pasuruan kita punya 0,8 hektar. Di sana digunakan untuk prodi D3 keperawatan. Sama di Lumajang. Lumajang kita punya 0,3 hektar dan sana ditempati oleh D3 prodi keperawatan. Jadi kalau lihat dari sebaran ini tidak kecil kita cukup besar, dan mahasiswa kita berdasarkan data yang ada itu mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi cukup banyak, dan kami memang ada afirmasi dari adik-adik mahasiswa Papua yang memang oleh kementerian ditempatkan, bahasanya ditempatkan karena memang ada seleksi khusus yang digunakan dalam kerangka untuk mendistribusikan sumber daya manusia ada di Papua. Dan tahun ini kita menerima 35 mahasiswa Papua, dan sebelumnya masih ada sekitar 120-an yang existing sedang menempuh studi. Jadi sekali lagi betul-betul kampus Unpad Jember jadi kampus kebangsaan yang menampung dari semua unsur, semua etnis, semua agama, dan itu merupakan bagian dari komitmen kita semua. Sehingga kembali pertanyaan tadi, ketika alumni-alumni sudah keluar dan lulus dari perguruan tinggi, harapan kita konfigurasi tadi bukan menjadi sekat-sekat, tetapi menjadi satu kesatuan yang di dalamnya berwarna-warni. Nah, kaitannya dengan aspek politik tadi, sekali lagi, monggo itu hak dari masing-masing anggota alumni untuk mengekspresikan minatnya baik di dunia politik, birokrasi maupun di dunia usaha. Kita perguruan tinggi sebisa mungkin melakukan support itu, dan juga ada feedback yang baik dari para alumni untuk lembaga. Ya, baik, kembali ke Pak Sekjen. Ini tadi banyak yang dibicarakan kaitannya dengan alumni, kegiatan alumni, kemudian juga dengan pihak lembaga dan seperti itu. Nah, kalau sudah dibentuk dari masing-masing Porda, insya Allah mungkin nanti dari masing-masing kota kabupaten juga akan dibentuk Pordanya. Nah, ini apa yang bisa diberikan untuk masyarakat di daerah setempat di masing-masing Porda itu, misalnya seperti tadi disampaikan kemarin dari Ponorogo, kemudian hari ini Madiun, kemudian dulu pernah juga di Mojokerto sudah dibentuk. Contoh Madiun ini nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh KUJ Porda Madiun untuk bukan hanya lingkungan KUJ saja, tapi lebih menyebar lagi ke masyarakat secara umum di wilayah masing-masing Porda itu, Pak Sekjen. Ya, jadi kalau dari aktivitas KUJ yang ada di daerah-daerah, tentunya tadi mengangkat silaturahmi, kemudian memberi informasi tentang keuniversitasan kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Jakarta. Kita melibatkan mahasiswa Jakarta yang masih kuliah di Jember, itu KUJ menghimpun mereka untuk menyebarkan informasi ke SMA yang ada di Jabodetabek. Itu kita lakukan. Jadi kita menginformasikan bahwa Universitas Jember seperti kayaknya kalau untuk di Jakarta tuh mana sih Jember? Nah, itu kita harus menginformasikan secara utuh bahwa Universitas Jember itu sekarang bukan universitas kacangan. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan internasional, alumni kita go internasional, dan mahasiswa di Jakarta itu kan selalu berbicara kalau nggak UI, ITB, Brawijaya, ITS. Nah, saya menginisiasi teman-teman mahasiswa yang ada di Jember, pulang dulu kalau liburan, saya bikinin satu konsep untuk kita berdiskusi dengan kepala sekolah dan menginformasikan ada Universitas Jember. Itu untuk
kita nge-brandingnya Mas. Kalau kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk masing-masing Kopda itu gimana Pak Sekjen? Rasanya kayak di sini jelas ada alumni kita di Pemda, Mas Hari Wuryanto, ya, dia banyak sekali mensupport kegiatan-kegiatan di Madiun. Alumni waktu itu sebetulnya Madiun ini pengukuhan yang kedua kali Mas. Dulu sebelumnya udah ada di zamannya Ali Maskur. Nah sekarang ada pergantian kepengurusan baru sehingga nanti pengukuhannya. Jadi kalau dengan Universitas Jember dan Pemda alumninya, saya rasa kayak kemarin Ponorogo itu juga difasilitasi di Pemda dengan Kepala Dinas KB itu Mas Hendri. Nah, kalau kita di Madura kemarin Pamekasan itu kita dengan Fatah Yasin, ya kebetulan dulu dari provinsi, kemudian sekarang calon Bupati Pamekasan. Banyak Mas, kalau dengan Pasuruan itu wakil wali kotanya alumni kita juga Mas Hadi. Jadi banyak kerjasama internal antara KUJ Porda dengan Pemda dan itu terjalin dengan baik Mas. Ya, mudah-mudahan yang diharapkan nanti ada kolaborasi upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya dari KUJ alumninya ada yang pengusaha, ada yang ini itu dan sebagainya, kemudian menyerap tenaga kerja di tingkat lokal baik itu di kota atau kabupaten, tidak sebatas untuk alumni KUJ saja tapi juga untuk masyarakat secara umum. Nah ini kita ada juga Mas Dewan Pengawas kita dari Ketenagakerjaan. Dewan Pengawas itu alumni Universitas Jember juga, dan dia banyak mengajak alumni-alumni yang ada di Jakarta untuk bergabung. Kemudian ada Direktur Kimia Farma Wisnanto Anto. Ya, itu juga banyak mengajak adik-adik junior untuk bergabung. Ya, Yuswanto juga mengajak teman-teman angkatannya untuk bergabung. Yang di Amerika kemarin ada alumni kita namanya Sri dari Kediri, tapi dia berusaha di Amerika, di Vancouver. Nah, kemudian dia mengajak teman-teman alumni untuk berbisnis di Amerika. Jadi kita juga begitu dia pulang balik ke sana bawa teman-teman rombongan lagi. Itu Mas sinergi. Ya baik, ini kalau saya ngobrol terus nanti nggak ada habisnya gitu. Semakin lama semakin asik, semakin seru karena ini satu gambaran yang sangat luar biasa bagi saya bagaimana untuk bisa menjalin komunikasi, menjaga kerukunan, menjaga semangat kegotong royongan. Nah ini lulus tidak hanya dan lulus terus selesai itu enggak, tapi tetap mengangkat adik-adiknya bagaimana agar kampusnya ini juga bisa maju, bisa berkembang, akhirnya kualitas dari sisi pendidikan juga akan lebih meningkat berdasarkan kebutuhan di dunia kerja, pasar kerja. Ini tidak ada habisnya. Baik, di akhir mungkin ada